sebelum Kanjeng Nabi lahir itu di Arab itu udah pecah menjadi dua, Bani Hashim, Bani Umayyah. Itu rebutan Ka'bah mulai Kanjeng Nabi belum lahir sudah perang nggak karena Bani Hashim, Bani Umayyah. Bani Hashim, Bani Umayyah rebutan Ka'bah. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim. Sebab itu Kanjeng Nabi yang mungsuh itu dari Bani Umayyah. Perang Badar Bani Hashim, Bani Umayyah. Perang Uhud Bani Hashim, Bani Umayyah. Sama orang Arabnya. Kanjeng Nabi meninggal diteruskan Abu Bakar Bani Hashim. Ceritanya panjang, tidak usah ceritakan Bani Hashim Umayyah. Abu Bakar meninggal diganti Umar Bani Hashim. Lah setelah Umar meninggal diganti Bani Umayyah. Diganti Utsman Bani Umayyah. Jadi Utsman itu Bani Umayyah. Tapi itu Utsman dibunuh orang Islam sama Islamnya. Mulai eker-ekeran, rebutan kekuasaan karena waktu zaman Sayyidina Umar jadi penguasa, tidak ada negara terluas di dunia itu melebihi negara waktu Sayyidina Umar jadi presiden. Hampir 3 benua dikuasai semuanya. Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali. Ini jadi NU nanti itu, khususnya NU Wotan nih. Yang banyak mondok di sana ada wong Wotan. Itu. Jadi Sayyidina Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali Bani Hashim lagi. Gara-gara itu waktu Sayyidina Ali berubah, perang Islam podo Islami antara yaitu Sayyidina Ali dengan grup dari Bani Umayyah. Sayyidina Ali meninggal dibunuh orang Islam. Itulah orang Arab paten-patenan tok itu yang jadikan nanti Islam paling banyak itu Jawa. Sayyidina Ali meninggal diganti Muawiyah. Awas sama lu udah hafal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak apa itu orang-orang Bani Hashim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu apakahnya Nabi sholat zuhur ditumpai di bulunya, Sayyidina Husain numpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putu nih kan Nabi itu, Sayyidina Husain dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia enggak kira mentolo, putune Pak Harto kok ketok gulune diacung-acungno, Sayyidina Husain diacung-acungno. Sama Islamnya. Gitulah ceritanya. Ceritanya begini. Untuk politik, politiknya mbujui al-harbu qitatun, politik selalu mbujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi dibantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acungno, dan yang memalukan Sayyidina Husain dipotong kepala, diacung-acungno. Itu sama Islamnya. Yo karena inilah, gara-gara inilah Gusti Allah muring-muring. Sampai sama tak kandani, kalau sama sudah mulai tahu gaib-gaib, sing ngebeki swarga itu orang Indonesia. Buktikan besok kalau percaya sama saya sama Suding. Yang memenuhi swarga itu besok orang Indonesia. Indonesia Islam terbanyak di dunia. Yang ngebeki swarga itu nomor 2 wong Jawa. Sama kita ini besok sing ngebeki swarga wong Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Malaysia. Yang ngebagi swarga itu di Indonesia itu Jawa Timur penduduknya terbanyak di Indonesia, hampir semuanya Islam. Orang Jawa Timur yang ngebagi swarga itu orang Kabupaten Lamongan. Bagaimana? Karena Lamongan itu Islamnya terbanyak di dunia. Nomor 2 Indonesia kabupaten terbanyak Kabupaten Lamongan, bukan Gresik.
Besok yang ngebagi swarga itu adalah kecamatan Paciran. Buktikan besok. Kenapa begitu? Karena di kecamatan Paciran ada peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada, yaitu Pondok Sunan Derajat. 100% orang Paciran Islam. Meskipun kebagi jadi dua, ada NU, ada Muhammadiyah, balapan. Oh, enggak usah mbak kasih itu. Loh, kenapa begitu? Ceritanya begini ya. Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya, mari. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo gitu lah. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun, dibawa ke Turki. Saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya rembukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah, di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal satu, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Lalu oleh Sultan Muhammad, cucu Nabi yang masih kecil seperti anak Emoto ini, umur 8 tahun, diramut sembuh, disingit karo orang Jawa di Rusia, di desa namanya Samarkand. Di Samarkand itulah, sama harus tahu Samarkand, besok-besok kapan sana. Cucu Nabi mari. Saya dengar orang NU kalau tahu ceritanya ber-NU bodoh. Yang bicara penasihat NU se-Indonesia, ya saya ini orangnya. Dengarkan, oh NU itu asalnya dari apa? Ya. Waktu itu Ali Zainal Abidin disingit di perbatasan Rusia namanya desa Samarkand. Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu, ikut kapalnya Cengho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cengho masuk Pulau Jawa waktu kerajaan Mojopahit, pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Sayyid, saya syuting tidak bisa bicara kok bisa Sayyid sama itu dari mana? Oh yang Sayyid rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap, punya bukunya itu. Sampai saya ambil di negara Belanda sana, bukunya yang semua diambil Belanda dulu itu. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, Desa Jambi. Tiap hol pasti saya. Holnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Syakban. Iku pesarnya anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro, anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurun ke Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang ini Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya
Raden Rama Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya Bri Kertabumi, lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Patah apa itu jadi rojo, bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, nah, seperti di Arab Saudi itu yang diteruskan oleh NU ini. Cara-caranya itu. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Tapi itulah saya tugasnya paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah loh masuk Islam karena kalah perang. Saya udah tahu kok. Orang Mekah mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya bapak-bapak sudah hafal. Satu-satunya Pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% loh berubah jadi Islam tanpa perang. Itu ceritanya begitulah sampai cerita jadi NU ini. Loh kenapa kok Wali Songo kok jumlahnya 9? Menurut ilmu perbintangannya dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdiru azim. Jawa itu kalau menurut abjadnya ja itu 3, wa itu 6, abjadun hawa. Abjad 3 tambah 6 berapa jumlahnya? 9. Itulah apa itu Jawa itu harus bikin wali jumlahnya 9, NU bintangnya 9, ikut-ikutan 9 karena Jo dan Wa itu jumlahnya 9. Semua kerajaan yang ada di Jawa mesti hurufnya jumlahnya 9. Yang jumlah 9 asalnya milik Pulau Jawa. Seperti Indonesia hitung berapa? 9, Pancasila berapa? 9, Mojopahit berapa? Siliwangi berapa? 9, Sriwijaya berapa? 9, semuanya 9, Mojopahit jumlahnya 9, Singosari jumlahnya semua 9. Termasuk 9 apa? Malaysia 9 jumlahnya. Malaysia 9. Kurang 1 apa 9 itu? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah caranya. Dulu Wali Sembilan bikin pondok-pondok yang jumlahnya 9 bisa merubah Hindu Buddha tanpa gegeran menjadi Islam yang proyeknya harus sama teruskan, bukan pakai politik. Pondok Sunan Derajat tidak boleh ikut-ikutan politik. Pakai apa? Pendidikan. Caranya tiap ada susah-susah kumpul satu kampung diajak tahlilan. Ada senang-senang kumpul satu kampung diajak sholawatan. Itu caranya 9 wali dulu yang di Arab Saudi tidak ada. Begitulah ceritanya, garis besarnya caranya begitu. Loh karena waktu mojo apa itu kerajaan Demak buyar, Indonesia rebutan tidak karu-karuan supaya Indonesia jadi satu nusa satu bangsa. Gusti Allah datangkan Belanda. Belanda didatangkan untuk suatu nikmat bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak Belanda datang, tidak mungkin Indonesia dapat nikmat. Nikmat apa? Indonesia yang pecah belah jadi bukan main banyaknya kerajaan-kerajaan. Loh, setelah tahun 45 Belanda dikalahkan oleh Amerika, Indonesia menjadi satu nusa satu bangsa. Sebetulnya yang menjadikan Indonesia satu nusa itu Belanda. Belanda lari, dikejar-kejar oleh tentara dari Jepang, dari Amerika. Itulah, jadi alhamdulillah kalau Indonesia tidak dijajah Belanda, mungkin jadi kerajaan Gresik, kerajaan Bojonegoro, kerajaan Semarang gitu. Untungnya dijajah. Sekarang Indonesia itu Islam terbanyak di dunia dan caranya pakai pondok pesantren, dan sekarang dari Cina datang kiainya nomor 1.
Amerika, sampai saya diundang ke Amerika untuk ingin merjuangkan Islam seperti di Pulau Jawa. Jadi sekarang di mana-mana ingin niru Pulau Jawa, nggak usah ikut partai politik.